Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172662. Saya dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah E-Marketing. Hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Dosen pengampu mata kuliah Adi Mursalin SEMM. Pertanyaan yang pertama, bagian A, yaitu sebutkan alasan atau 3 aktivitas online utama yang umum dilakukan oleh konsumen. Jawab, alasan utama orang melakukan aktivitas online itu ada 3. Yang pertama itu ada visiting atau search, yaitu calon pembeli mengakses situs e-commerce. Kunjungnya ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dibeli. Namun, ada pula yang hanya sekedar ingin meluangkan waktu melihat-lihat produk, jasa, promo yang ditawarkan pihak e-commerce. Yang kedua itu ada purchasing, yaitu setelah seseorang melakukan kunjungan atau pencarian dan menemukan produk atau jasa yang cocok baginya, ia kemudian akan melakukan pembelian. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembelian seseorang di situs e-commerce. Yang pertama itu seseorang melakukan pembelian karena memang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Kedua, seseorang melakukan pembelian karena tertarik dengan promo yang ditawarkan penyedia layanan e-commerce. Yang ketiga itu ada multi-channel shopping. Multi-channel shopping ini adalah fitur yang disediakan oleh situs e-commerce dalam bentuk penyediaan berbagai macam jalur atau cara pembelian bagi konsumennya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai belanja konsumen. Konsumen yang akan membeli bisa membeli produk dengan cara yang disenanginya. Sebagai contohnya yaitu pada e-commerce Seltox, konsumen Seltox bisa melakukan pembelian tidak hanya melalui website, tetapi bisa juga melalui aplikasi di smartphone, WhatsApp, Line Chat, Facebook, dan Instagram. Pertanyaan yang kedua yaitu yang bagian B, apa manfaat yang didapatkan oleh pemasar dengan memahami motivasi atau alasan konsumen untuk melakukan aktivitas online? Jawab, di era digital seperti saat ini, pemasaran online memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan brand awareness sekaligus penjualan. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh pemasar saat adanya aktivitas online yaitu yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama itu manfaatnya lebih hemat biaya. Lebih hemat biaya ini merupakan keuntungan pemasaran online. Selanjutnya bagi brand, yakni lebih hemat biaya dibandingkan jasa pemasaran lainnya. Semua jenis bisnis, baik itu skala kecil maupun skala besar, bisa menggunakan pemasaran secara online untuk mengoptimalkan operasinya. Jenis pemasaran ini dinilai lebih hemat biaya karena banyaknya platform yang bisa digunakan untuk iklan secara gratis. Yang kedua itu ada manfaat jangkauan pelanggan dengan lebih luas. Dengan pemasaran online, kita juga bisa menjangkau lebih banyak calon pelanggan, baik itu dalam negeri hingga pasar global. Sebab ada banyak orang dari seluruh dunia yang menggunakan platform serupa, terutama media sosial, sehingga jangkauan brand pun bisa lebih luas hingga ke luar negeri. Yang ketiga itu ada tidak terikat dengan geografi dan waktu. Konten pemasaran yang kita bagikan secara online tidak akan terikat dengan geografi dan waktu. Kita pun bisa menjangkau lebih banyak orang dengan pemasaran online karena tak terbatas geografi, baik dalam negeri hingga ke luar negeri. Pemasaran jenis ini juga tidak akan terikat dengan zona. Siapa saja di belahan dunia manapun bisa mengakses konten pemasaran brand. Kita juga bisa memasarkan brand kita selagi adanya jaringan internet. Yang keempat itu menargetkan calon pelanggan dengan lebih efektif. Digital marketing, kita juga dapat menargetkan calon pelanggan secara lebih efektif. Pasalnya, kita bisa mendapatkan wawasan pelanggan secara lebih mendalam. Jadi, penyusunan strategi pemasaran dapat
lebih sesuai dengan target pasar dari brand yang kita pasarkan. Peroleh wawasan pelanggan ini bisa kita lakukan dalam berbagai cara, misalnya dengan melihat daftar transaksi di toko online. Yang kelima ini ada hasilnya dapat diukur. Menerapkan pemasaran online untuk meningkatkan penjualan akan membantu kita untuk mengukur hasilnya, sebab adanya berbagai tools yang bisa kita gunakan untuk menganalisis efektivitas pemasaran secara online. Yang keenam itu ada manfaat untuk meningkatkan angka penjualan. Dengan jangkauan pasar yang sangat luas, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan pun bisa semakin besar. Yang ketujuh itu ada manfaat mempermudah pekerjaan. Adanya aktivitas online ini sangat mempermudah pekerjaan bagi para pemasar, di mana barang hanya tinggal diposting melalui berbagai aplikasi dibandingkan dengan membagikan brosur. Ada beberapa alasan konsumen melakukan aktivitas online. Yang pertama itu tak perlu keluar rumah. Alasan belanja online lebih disukai para konsumen yang pertama itu adalah tidak perlu repot-repot datang ke toko fisik secara langsung. Konsumen bisa langsung membuka handphone dan pilih medium belanja sesuai dengan pilihan, dari proses pemilihan barang sampai barang ke lokasi. Konsumen hanya menunggu saja tanpa perlu pergi untuk menjemput barang tersebut. Yang kedua itu karena banyaknya promo. Alasan belanja online sekaligus salah satu daya tarik yang membuat banyak orang berbelanja online. Promosi yang ditawarkan marketplace, website, atau platform lainnya bisa membuat banyak orang tergiur. Promosi pun beragam jenisnya, ada yang sifatnya potongan harga, kode voucher, cashback, dan lainnya. Yang ketiga adanya alasan karena relatif lebih murah. Alasan belanja online disukai banyak konsumen sebab merasa belanja online selain mudah dan efektif, metode belanja ini juga diyakinkan lebih murah daripada belanja langsung ke tokonya. Yang keempat, banyaknya pilihan. Saat belanja langsung ke toko fisik, ada kalanya konsumen tidak menemukan produk yang dicarinya. Entah itu stoknya sedang habis atau memang tidak tersedia. Permasalahan ini merupakan jawaban yang tepat jika belanja secara online. Konsumen bisa mencari produk dengan banyaknya pilihan. Pertanyaan yang kedua itu apa kontribusi internet dan apa relevansinya dengan strategi atau pemasaran? Jawab, kontribusinya dapat mempertimbangkan bentuk langsung dan tidak langsung, kontribusi pendapatan langsung secara online, penilaian terhadap kontribusi langsung dari internet atau media digital lainnya. Untuk penjualan biasanya dinyatakan dalam persentase dan pendapatan penjualan. Keseluruhan kontribusi promosi tidak langsung secara online, penilaian promosi pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, menggunakan sumber-sumber informasi online dan dipengaruhi sebagai hasilnya. Pertanyaan nomor 3, jelaskan hubungan antara e-marketing dan e-bisnis dan mengapa mereka dianggap secara terpisah. Jawab, hubungan antara e-marketing dan e-bisnis dianggap terpisah karena e-bisnis ini umumnya dipahami untuk mencakup semua 3 elemen bisnis, juga umumnya lebih luas daripada e-commerce, di mana e-bisnis ini memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. E-bisnis ini mencakup pada modal, SDM maupun segala proses pemasaran produk dan jasa, sehingga setiap risiko muncul di dalamnya setelah pembelian barang atau jasa. Sedangkan e-commerce umumnya digunakan untuk mengacu ke pertama 1 atau 2 pertama, tapi kurang umum. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa ataupun produk melalui jaringan internet dalam wadah atau situs web saja. E-commerce ini hanya menjalankan tugas sebagai media transaksi online.
Pertanyaan nomor 4, Anda diminta oleh perusahaan untuk mempresentasikan dengan topik bagaimana menerapkan Instagram marketing dan TikTok marketing. Silakan Anda lakukan apa yang diminta oleh perusahaan tersebut. Jawab, Instagram marketing adalah segala upaya mempromosikan produk atau layanan melalui media sosial Instagram. Metode pemasaran ini cukup efektif menjangkau banyak pelanggan dalam waktu singkat. Penerapannya dengan membuat konten di Instagram. Dengan Instagram konten ini kita bisa mempromosikan atau mengiklankan produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kita juga bisa membuat konten dengan beberapa penerapan strategi dalam Instagram marketing kita. Yang pertama, kita gunakan akun Instagram bisnis. Yang kedua itu lakukan optimasi profil. Yang ketiga itu buat konten menarik dan konsisten mengupdate. Yang keempat itu manfaat semua jenis konten. Dimana dengan menggunakan penerapan strategi tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat seperti yang pertama, menjangkau lebih banyak audiens. Yang kedua, platform visual yang cocok untuk promosi. Yang ketiga, banyaknya fitur yang memudahkan. Sedangkan untuk TikTok marketing adalah salah satu strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan TikTok. Jadi dalam penerapan TikTok ini, yang pertama kita harus membuat konten dengan menggunakan beberapa penerapan strategi. Yang pertama itu strategi marketing TikTok dengan menggunakan hashtag. Yang kedua, manfaatkan fitur manfaatkan fitur duet with me. Yang ketiga itu perbanyak komentar. Yang keempat, beriklan di platform TikTok. Yang kelima, buatlah konten yang beragam dan menarik. Pertanyaan nomor 5, Anda sudah diminta untuk memberi komentar terhadap 2 video di Instagram. Apa judul kedua video tersebut? Coba saudara jelaskan isi video tersebut dan tunjukkan screenshot komentar Anda terhadap 2 video tersebut. Dari 2 video yang saya komentar di Instagram, yang pertama itu dengan judul Facebook Marketing, di mana Facebook Marketing ini bermanfaat untuk mempertajam skill. Jadi dalam digital marketing ini jangan sampai digital marketing berjalan terus dan membuat kita stuck. Dan jangan sampai kita ketinggalan tentang marketing, karena marketing selalu update terus. Maka dari itu kita harus selalu update terus tentang digital marketing. Dalam video ini juga menjelaskan mengenai cara menemukan 5 fake milik brand kompetitor Anda di Facebook. Dengan mencari 5 halaman di Facebook dengan brand yang sama dengan produk yang kita jalankan, tetapi bukan berarti kita mengcopy semua halaman. Jadi kita harus memilah mana yang sekiranya perlu dan mana yang tidak perlu. Kemudian masukkan ide-ide yang kita punya. Ini merupakan langkah awal untuk membuat halaman. Sedangkan video yang kedua ini menjelaskan mengenai paid advertising vs organic advertising. Paid advertising ini merupakan membuat iklan dengan cara berbayar seperti kita beriklan di televisi, di koran, dan di media cetak lainnya. Ada juga yang disebut dengan fast result. Fast result ini bersifat rugi karena berbayar di Facebook untuk mencari marketplace untuk kita, dan hasilnya akan kelihatan untung atau ruginya. Dan ada juga spending money. Ini adalah mengeluarkan uang untuk membayar Facebook seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Sedangkan organic advertising ini merupakan pembuatan iklan secara gratis dan mempromosikan dengan cara tidak berbayar. Ada yang disebut dengan free, slow result, akan mendapatkan hasil yang lama karena dia bersifat gratis. Jadi hanya bisa mempromosikan lewat Facebook status, dan orang-orang yang bisa dijangkau hanya orang-orang yang memfollow Facebook kita. Maka dari itu audiens yang dijangkau sangat sempit. Sekian jawaban UAS dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.